إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمتي وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الحضور hadirin sekalian, di dalam Al-Quran kita menemukan banyak sekali kisah-kisah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita belajar dari umat-umat terdahulu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah agar mereka berfikir. Hadirin sekalian, beberapa pendapat menyebutkan bahwa lebih dari 70% Al-Quran berisi kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajarannya. Dalam Al-Quran banyak kisah yang disebutkan hanya sekilas, yang kemudian dijelaskan dengan lebih rinci oleh Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, dalam banyak hadis Rasulullah SAW menceritakan banyak kisah kepada para sahabat. Antara lain ada kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ada kisah lain di mana ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu hadirin sekalian, ada satu kisah lagi yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sangat rinci dalam hadis yang panjang. Kisah tersebut adalah kisah Ashabul Ukhdud yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekilas di dalam juz Amma, Qutila Ashabul Ukhdud, dalam surat Al-Buruj. Hadirin sekalian, dalam kitab Sahih Bukhari Rasulullah SAW menjelaskan lebih rinci tentang kisah tersebut. Rasulullah menceritakan di suatu zaman ada seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Raja ini dibantu oleh seorang penyihir yang memberikan informasi kepada raja tersebut tentang hal-hal gaib dengan bantuan para jin. Hadirin sekalian, maka kerajaan tersebut pun menyembah satu Tuhan, yaitu rajanya tersebut. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan sang penyihir mulai tua. Maka sang penyihir pun datang kepada sang raja. Wahai raja, aku sudah mulai tua, aku butuh pengganti. Maka sang penyihir berkata kepada sang raja, tolong carikan untukku seorang pemuda yang pintar, yang bisa aku ajari sihir, agar orang-orang tetap menyembahmu. Maka hadirin sekalian, sang raja pun segera mencari seorang pemuda pintar yang bisa belajar dengan cepat agar bisa mewarisi ilmu sihir sang penyihir yang sudah mulai tua tersebut.
Maka akhirnya didapatkanlah seorang pemuda yang masih usia belasan, yang sangat cerdas. Pemuda ini diundang ke istana dan kemudian disuruh belajar sihir kepada sang penyihir tersebut. Hari demi hari berlalu. Sang pemuda setiap hari datang ke istana untuk belajar sihir dari sang penyihir. Sampai suatu ketika, saat dia pulang dari istana menuju rumahnya, dia melihat ada seseorang sedang sujud. Ada satu orang yang tersisa dari penyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu umat tauhid yang masih hidup kala itu. Maka pemuda ini pun takjub dan mendekati orang tersebut dan bertanya, "Apa yang Anda lakukan?" Kemudian dia berkata, "Aku menyembah Tuhanku." "Kau menyembah sang raja?" "Bukan, aku menyembah Tuhan dari sang raja." "Apa ada Tuhan selain sang raja?" Maka orang berakidah tauhid tersebut mengajarkan tentang tauhid kepada pemuda tersebut. Dia pun diajarkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan engkau dan menyempurnakanmu, yang mengeluarkan tumbuhan dari tanah, yang menurunkan hujan dari langit. Aku menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang satu, Tuhanmu dan juga Tuhanku dan Tuhan sang raja. Seketika pemuda ini pun takjub dengan ajaran orang yang mengajarkan tauhid tersebut. Maka di hari-hari kemudian, sepulang pemuda ini belajar sihir di istana, dia mengunjungi orang soleh tersebut, dan di situ pun dia belajar tentang agama Allah. Hari demi hari berlalu, dan lama kelamaan sang pemuda pun mulai bertambah pengetahuannya. Sampai suatu ketika pemuda ini bingung, yang mana yang benar? Apakah aku harus menyembah Allah atau menyembah sang raja? Sampai kemudian di suatu ketika pemuda ini pun melihat ada satu hewan buas yang menghadang para penduduk di kerajaan tersebut. Hewan buas ini membuat para penduduk tidak bisa lewat. Maka datanglah pemuda ini dan berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, jika memang agama orang tauhid ini benar, jika memang agamamu benar, maka berikanlah kekuatan kepadaku. Aku akan lemparkan hewan buas ini dengan satu bongkah batu. Dengan izinmu, aku akan bisa mengalahkan hewan buas ini." Maka hadirin sekalian, pemuda ini pun membaca doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian melemparkan batu kecil tersebut kepada hewan buas itu, dan tiba-tiba hewan buas itu pun jatuh terkapar. Saat itulah dia menyadari bahwa ternyata Tuhan yang satu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa sang raja hanyalah seorang penipu. Hadirin sekalian, tidak lama setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kelebihan kepada pemuda ini. Dia mampu membuat orang buta menjadi bisa melihat kembali. Dia mampu menyembuhkan penyakit-penyakit kulit hanya dengan beberapa sentuhan. Dan hadirin sekalian, pemuda ini tidak mau menerima bayaran. Beberapa lama waktu berlalu hingga kemudian pemuda ini mulai terkenal, dikenal di seluruh penjuru kerajaan. Sampai kemudian salah satu menteri dari sang raja yang matanya buta datang mendatangi pemuda tersebut. Menteri ini datang membawa banyak sekali hadiah yang jumlahnya sangat besar. Dia datang membawa hadiah-hadiah tersebut, datang ke rumah sang pemuda tersebut, minta disembuhkan matanya agar dia kembali bisa melihat. Menteri ini berkata, "Kalau kau mampu menyembuhkan mataku, maka semua hadiah ini menjadi milikmu." Maka sang pemuda berkata, "Aku tidak akan bisa menyembuhkan matamu. Yang bisa menyembuhkan matamu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kau berdoa dan aku berdoa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan matamu." Kemudian sang menteri bertanya, "Siapa itu Allah?" "Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakanmu, yang menciptakan dunia ini. Dialah yang menciptakan sang raja. Dialah Tuhannya sang raja." Maka
Tidak lama kemudian sang menteri pun menerima akidah tauhid tersebut. Baiklah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mataku. Maka hadirin sekalian, singkat cerita, sang menteri pun berhasil disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali melihat. Maka sejak itu sang menteri pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi menyembah sang raja. Dan hadirin sekalian, saat sang raja melihat menterinya yang tadinya buta sekarang bisa melihat, maka dia pun bertanya, "Bagaimana ceritanya kamu bisa melihat?" Maka dia pun menceritakan tentang pemuda tersebut yang berhasil membantunya untuk mengembalikan penglihatannya. Hadirin sekalian, akhirnya sang raja pun mendatangi pemuda tersebut. Sebelumnya dia juga menyiksa sang menteri dan kemudian menyiksa juga pemuda tersebut. Dan dia minta ditunjukkan siapa yang mengajarkanmu tentang agama ini. Hadirin sekalian, orang soleh yang mengajarkan agama tauhid tersebut berpesan kepada pemuda cerdas tersebut, jika kamu nanti diuji, jika kamu nanti disiksa, jangan tunjukkan keberadaanku. Aku hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin sekalian, karena beratnya siksaan yang diberikan sang raja kepada pemuda cerdas tersebut, maka singkat cerita sang pemuda pun akhirnya menunjukkan lokasi orang soleh yang mengajarkan tauhid tersebut. Maka didatangilah tempat itu oleh sang raja, dan kemudian orang itu dibunuh oleh sang raja dengan dibelah kepalanya dengan gergaji, dibelah menjadi dua. Dan itu dilakukan di hadapan sang menteri dan juga sang pemuda tersebut. Hadirin sekalian, ini adalah ancaman bagi pemuda tersebut dan juga sang menteri. Maka ditanya mereka berdua, "Apa kalian masih beriman kepada Allah?" Maka sang menteri pun menjawab, "Ya, aku masih beriman." Maka sang menteri pun akhirnya menemui ajalnya dengan cara yang sama dengan orang soleh tersebut. Dia pun dibelah dengan gergaji dari atas sampai bawah. Hadirin sekalian, berikutnya giliran sang pemuda. Bagaimana? Apakah kamu masih beriman kepada Allah? Maka pemuda tersebut pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolong aku, bantulah aku dengan kehendak-Mu. Bagaimanapun caranya, selamatkan aku dengan kehendak-Mu." Maka hadirin sekalian, ternyata sang raja tidak berani membunuh langsung pemuda tersebut, karena orang-orang dalam kerajaan sangat menyayangi dan mencintai pemuda tersebut. Maka akhirnya dia pun menyuruh beberapa pasukannya untuk membawa dia ke atas gunung. Sampai nanti di ujung di puncak gunung, dia suruh para pasukannya ini untuk mendorong dia agar jatuh ke jurang dari atas gunung. Hadirin sekalian, dalam perjalanan dan sampai mereka juga ada di atas gunung, sang pemuda tersebut masih saja berdoa, "Ya Allah, selamatkan aku dengan kehendak-Mu, selamatkan aku dengan kehendak-Mu." Maka hadirin sekalian, singkat cerita, terjadilah gempa besar yang kemudian membunuh para pasukan tersebut, dan tinggallah sang pemuda sendirian, dialah yang selamat. Pemuda ini tidak kabur, namun dia mendatangi istana sang raja dan berkata, "Aku di sini selamat. Mana pasukanmu?" Maka sang raja pun menyuruh pasukan yang lain untuk membawa sang pemuda ke laut, dibawa dengan perahu ke laut, ke tengah laut, kemudian dilemparkan. Ternyata hadirin sekalian, terjadi topan badai, kapal itu pun tenggelam, tetapi sang pemuda diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang pemuda pun tidak kabur, dia kembali ke istana sang raja. "Aku kembali dengan selamat." Kemudian sang raja bingung, dia pun habis ide bagaimana cara mengalahkan, membunuh pemuda ini. Sampai kemudian sang pemuda berkata, "Engkau bisa membunuhku hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Aku akan ajarkan caranya, dan kau harus mengumpulkan para penduduk istana dan para penduduk kerajaan." Maka hadirin sekalian, dikumpulkanlah para penduduk. Kemudian orang ini pun diikat, dan kemudian disiapkan satu buah panah yang sudah disiapkan oleh pemuda tersebut, dan dia siap untuk dibunuh. Dan saat itulah hadirin sekalian, sang raja pun berkata, "Bismi ilah
asyab bismi ilahi gulam, dengan nama Tuhan sang pemuda aku akan membunuhmu. Dan hadirin sekalian, ditembakkanlah panah tersebut mengenai pelipis pemuda tersebut hingga akhirnya dia pun meninggal. Dan saat itulah para penduduk menyadari bahwa ternyata ada Tuhan selain raja tersebut. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin sekalian, singkat cerita setelah itu hampir semua penduduk kerajaan pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun akhirnya sang raja tidak puas. Dia masih marah. Dia pun kemudian menggali tanah dengan galian yang sangat luas dan dia bakar api di situ. Hingga akhirnya kemudian sang raja memerintahkan pasukannya untuk membakar semua orang yang mengaku beriman, dijebloskan ke api tersebut. Meskipun mereka tidak berdosa. Bahkan ibu-ibu yang masih membawa bayinya pun dilemparkan oleh pasukan raja tersebut. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud annar dzatil waqud idhum 'alaiha qum. Terbunuh orang-orang ashabul ukhdud dalam api yang berkobar ketika mereka duduk. Para pembesar istana duduk menyaksikan, wahum 'alaiha syuhud, padahal mereka menyaksikan, wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan sendiri di hadapan mereka orang-orang mukmin dibakar. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sesungguhnya bagi mereka azab yang membakar. Wa innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannat tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Dan bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala siapkan surga bagi mereka, mengalir di dalamnya sungai-sungai. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kisah ini memberikan gambaran bagi kita betapa beratnya perjuangan orang-orang mukmin sebelum kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.